Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa suwadil muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan kajian kita Tuhfatur Raghibin atau kitab Tuhfatur Raghibin di halaman 14. Bagi pemirsa yang kebetulan memiliki kitabnya yang sama dengan kitab yang kita baca ini, silakan buka halaman 14. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sahdan adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah, dan antara mazhab tasbih dan ta'til, dan antara mazhab Khariji dan Rafidhi. Sekali peristiwa ditanya orang imam radhiyallahu anhu daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawabnya bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tiada Khariji dan tiada Rafidhi, dan tiada Jabariyah dan tiada Qadariyah, dan tiada tasbih dan tiada ta'til. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ini Datuk Kalampayan Allah yarham Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari menjelaskan tentang posisi kedudukan atau pemikiran, mungkin lebih tepatnya pemikiran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa sih sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, pola pemikirannya? Di sini dikatakan beliau, sahdan adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Tidak Jabariyah tapi tidak juga Qadariyah. Jadi berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Para pemirsa tentu sudah memahami betul apa itu Jabariyah dan apa itu Qadariyah. Jabariyah itu artinya paham yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Semua yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diucapkan oleh manusia itu adalah geraknya Allah Subhanahu wa taala. 100% tanpa ada keterlibatan manusia sekecil apapun di dalamnya. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengistilahkan bahwa manusia itu bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang. Mau kemana itu wayang, bagaimana itu nasib wayang, itu terserah kepada dalang yang memainkan wayang. Jadi kalau pemirsa pernah lihat orang main atau pagelaran wayang, misalnya wayang kulit ya, itu ada dalangnya, ya terserah dia lah mau dibawa kemana. Itulah yang namanya Jabariyah. Jadi semuanya orang tidak memiliki apa-apa, 100% itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan mengaturnya.
Ini paham Jabariyah. Nah kemudian ada juga yang mengumpamakan Jabariyah itu bagaikan kiambang di tengah laut, terserah kepada ombak dan gelombang mau dibawa kemana, dia tidak berdaya sama sekali. Atau bagaikan sahlai bulu ya, yang diterbangkan ke angkasa maka terserah dibawa angin kemana. Artinya manusia tidak memiliki daya sekecil apapun untuk bisa mewujudkan suatu perbuatan. Itu namanya paham yang disebut paham Jabariyah. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah punya paham semacam ini? Kata beliau tidak Jabariyah, tetapi tidak juga Qadariyah. Jadi berada di tengah-tengah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Jabariyah tidak, Qadariyah juga tidak. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau paham Jabariyah berpendapat manusia itu tidak memiliki kekuatan sekecil apapun, semua yang ada pada dirinya itu digerakkan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah 100% apa yang dilakukannya itu adalah manusia. Kalau dia makan, dia minum, dia berjalan, dia apapun yang dilakukan oleh manusia itu 100% adalah perbuatan manusia. Tidak ada sekecil apapun keterlibatan Tuhan di dalam sana. Ibarat orang menciptakan atau membuat sesuatu setelah dibikin udah dilepas gitu aja. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, setelah dilahirkan terserah manusia mau berbuat apa. Mau berbuat sesuatu yang baik atau yang buruk itu 100% urusan manusia. Jadi Allah tidak terlibat di dalam urusan manusia. Walaupun Allah mengawasi, Allah melihat, mendengar, tetapi dalam paham Qadariyah Allah tidak ikut campur dalam urusan yang baik maupun yang buruk perbuatan manusia. Ini pahamnya Qadariyah. Jadi bertolak belakang nih. Kalau Jabariyah semuanya Tuhan, kalau Qadariyah semuanya manusia. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah ini. Tidak Jabariyah, tidak juga Qadariyah. Memang semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam paham Ahlussunnah. Tapi Allah memberikan istita'ah dan ikhtiar kepada manusia. Jadi ada pilihan, manusia diberikan Tuhan memilih. Mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C, silahkan. Itu diberikan Allah sedikit kekuatan di situ untuk ada peran manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Walaupun dalam teori Asy'ariyah perbuatan itu tidak efektif. Artinya istilah orang di kampung itu tidak memberi bekas. Tapi tetap ada. Beda Jabariyah tidak ada sama sekali. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ada di dalam. Makanya dalam teori Asy'ariyah ada yang disebut kasab namanya. Usaha, ada usaha dari manusia. Ada yang menggambarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti anak kecil yang ingin mengangkat beban berat. Katakanlah ada satu box misalnya atau satu batu yang beratnya tuh 20 sampai 50 kilo lah kalau boleh. Dia nggak bisa angkat itu beban. Dia punya kekuatan tapi nggak bisa mengangkat. Lalu Allah menolong dia mengangkat. Maka terciptalah perbuatan itu. Jadi pada hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Jabariyah ada ikhtiar, ada pilihan. Yang kedua ada usaha yang dilakukan oleh orang. Ini kalau pahamnya Asy'ariyah. Beda memang kalau Maturidiyah. Kalau Maturidiyah memang efektif. Dalam paham Maturidiyah yang juga Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan manusia itu efektif. Artinya manusia memang diberikan istita'ah oleh Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melakukan perbuatannya. Keterlibatan Allah lebih kecil dibanding keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di dalam paham Asy'ariyah. Dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terserah aja mau kita ikut yang mana. Tapi saya sekali lagi mengatakan yang mayoritas dipakai atau dipegang oleh orang Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan itu pahamnya Asy'ariyah.
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha dulu, doa dulu gitu. Allah yang menentukan hasilnya. Asy'ariyah. Tapi kalau Maturidiyah sedikit ada tambahannya. Perjuangan dari manusia itu kan memberikan manfaat yang besar. Karena Allah memberikan kekuatan istita'ah kepada manusia. Jadi kalau begitu hakikatnya juga sebenarnya bukan manusia yang punya kekuatan, tetap Allah. Cuma Allah memberikan kepada manusia. Nah jadi paham-pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di antara tadi Jabariyah dan paham Qadariyah. Para bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini beliau juga menyebutkan dan antara mazhab tasbih dan ta'til. Antara mazhab tasbih dan ta'til. Tasbih itu artinya menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Jadi ada penyerupaan Tuhan dengan makhluknya. Memang ada beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan seolah-olah ada keserupaan itu. Tapi Allah juga menegaskan bahwa Allah tidak serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbih. Oleh karena itu maka ada paham tasbih. Memang Tuhan itu sama, seperti ada kesamaannya dengan manusia, punya tangan, punya mulut untuk bicara, punya kaki untuk berjalan gitu. Ini paham tasbih namanya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu. Ini paham tasbih. Ini tidak dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Paham tasbih itu. Walaupun ada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa memang Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluknya. Allah punya kaki tapi tidak bisa diserupakan. Seperti apa? Allah punya misalnya bisa bicara tapi tidak Allah bicara tapi tidak seperti kita. Seperti itulah anunya, gambarannya. Jadi tasbih dalam arti mempersamakan itu tidak dianut oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bahwa Allah misalnya punya tangan, punya ini lain-lain, itu juga ada yang berpaham seperti itu. Sebagian lain berpaham ditakwil jadinya. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di tangan mereka. Yang tasbih murni itu memang seperti tangan manusia. Yang tidak tasbih mengatakan memang punya tangan tapi bila kaif namanya. Tidak bagaimana-bagaimana. Tapi ada juga yang mentakwilnya menjadi kekuasaan Allah berada di tangan atas kekuasaan mereka. Nah ini paham-paham itu para pemirsa memang cukup banyak. Yang jelas paham tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya itu tidak dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaannya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua ta'til. Ta'til itu artinya meniadakan sifat Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi meniadakan nama Tuhan. Jadi orang berpaham ta'til itu tidak percaya Tuhan itu punya sifat. Allah tidak punya sifat katanya. Allah bahkan tidak punya nama. Karena dalam nama itu terkandung sifat. Ini pahamnya orang-orang yang ta'til. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat tidak. Allah itu punya sifat. Dan sifat Allah itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti para pemirsa ini akan ada perdebatan juga soal sifat ini. Karena beberapa aliran dalam teologi Islam itu berpendapat memang ada yang berpendapat sifat Tuhan tidak ada. Bagi mereka kalau Tuhan punya sifat nanti ada yang qadim namanya lebih dari satu. Zat Allah itu qadim, sifat Tuhan itu qadim, terjadi dua qadim. Yang dalam teologi mereka disebut ta'addud al-qudama. Ta'addud al-qudama itu artinya berbilang-bilang yang qadim. Kalau berbilang yang qadim, Allah tidak Maha Esa lagi. Ini paham ta'til, orang yang berpendapat Tuhan tidak punya sifat. Jadi dia menyebutkan kalau Tuhan punya sifat, ada dua yang qadim. Masuk qadim itu para pemirsa tidak berpermulaan, otomatis juga tidak ada akhirnya. Itu qadim namanya. Dan yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya itu akan hancur binasa. Yang qadim itu hanya Allah. Tapi ketika menurut orang-orang ta'til, ketika yang qadim itu dua, berarti syirik. Sebab ada dua jadinya, ada zat Allah yang qadim, ada sifat Allah yang qadim. Kalau sifat Allah ada tidak mungkin tidak qadim. Nah kalau dua, berarti syirik. Tuhan tidak esa lagi. Ini alasan orang yang tidak mempercaya adanya
sifat. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat tidak, Tuhan itu punya sifat, dan sifat Allah itu dijelaskan eksplisit, ada Al-Quran, ada hadis yang menyebutkan Tuhan punya sifat. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup. Itu jelas sekali dalam Al-Quran, disebut sekian banyak ayat Al-Quran bicara sifat-sifat Tuhan. Dan sifat Tuhan itu qadim, tapi tidak terpisah dari zat. Tidak seperti orang ta'til yang membedakan ini zat, ini sifat. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Sifat itu ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dua, dia satu. Jadi kalau kita misalnya melihat ada air itu berwarna kuning, ya kuning itu sifatnya air seperti itu warnanya. Tidak berarti harus dipisahkan ini warna kuning, ini air, tidak seperti itu. Ini para pemirsa. Jadi tidak juga taktil, tidak juga tasbih. Kemudian yang terakhir, dan antara mazhab Khariji dan Rafidi. Antara mazhab Khariji dan mazhab Rafidi. Jadi kata beliau, yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan Khariji, bukan juga Rafidi. Khariji itu maksudnya Khawarij, ya. Khariji itu maksudnya Khawarij, Rafidi itu maksudnya Syiah Rafidiyah. Memang kadang-kadang para pemirsa penyebutan Syiah itu dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu jarang disebut Syiahnya, yang banyak disebut Rafidiyahnya. Karena Syiah itu ada yang bagus. Di zaman Ali bin Abi Thalib, Syiah itu disebut Syiah Ali. Itu sama akidahnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sama kalau yang Syiah. Sedangkan kalau Rafidi tidak ada yang sama, karena Rafidi itu artinya orang yang menolak, ya. Orang yang menolak, terutama yang ditolak itu adalah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka menganggap hanya Ali bin Abi Thalib yang khalifah, yang lain itu bahkan dianggap kufur oleh mereka. Sehingga nyata penyimpangannya, maksud saya. Lalu diistilahkan dengan Rafidiyah. Tapi kalau istilahnya Syiah, itu ada Syiah Ali, yang 100% itu adalah sama dengan etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu di awal-awal ketika Syiah itu muncul, tidak ada persoalan teologi di situ. Yang ada adalah firqah-firqah dalam politik. Jadi ada Syiah Rafidi, ada Rafidiyah, ada yang disebut Syiah. Di sini beliau menggunakan kata Rafidi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak Khawarij dan tidak juga Syiah Rafidiyah. Para pemirsa yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya Khariji atau Khawarij? Biasanya kita kalau sering mendengar namanya Khawarij. Apa itu Rafidi atau Rafidiyah? Khawarij itu antara lainnya berpaham bahwa Ali bin Abi Thalib itu telah keluar dari Islam karena melakukan tahkim, arbitrase, perdamaian ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemirsa mungkin ingat dengan cerita ini. Jadi pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, salah satu yang belum mengakui membaiat Ali bin Abi Thalib itulah gubernur Sam atau gubernur Syria namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menuntut agar supaya Ali bin Abi Thalib segera menangkap dan menghukum mati pembunuh Utsman bin Affan. Dalam suasana yang tidak begitu stabil, Ali bin Abi Thalib belum menemukan pembunuh Utsman bin Affan, sementara Muawiyah terus mendesak. Akhirnya untuk menegakkan hukum, ini alasannya, mereka pun menyerang Ali bin Abi Thalib. Bertemulah dua pasukan di sebuah desa namanya Siffin antara Sam dengan Madinah. Peperangan terjadi dan ketika pasukan Muawiyah
hampir kalah, panglima perangnya namanya Amr bin Al-As kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat Al-Quran yang memang sudah disiapkan sebagai tanda perdamaian. Ada riwayat mengatakan jumlah Al-Quran yang diangkat di atas tombak itu sekitar 30 biji seperti ini. Mari kita berdamai, kita kembali ke Quran. Mari kita berdamai, kita kembali kepada Al-Quran. Nah akhirnya Ali bin Abi Thalib penerima perdamaian itu, terjadilah perundingan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang masing-masing diwakili oleh wakilnya. Ali bin Abi Thalib mempercayakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari sebagai juru bicara, sedangkan Muawiyah mempercayakan kepada Ammar bin Al-As yang kebetulan panglima perangnya waktu itu untuk bicara. Terjadilah perdamaian, tapi hasil dari arbitrase tahkim atau perdamaian itu dinilai oleh sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan merugikan kelompok Ali. Mereka kecewa. Karena itulah maka tentara Ali bin Abi Thalib ketika pulang menuju Madinah, di tengah jalan ada yang disersi keluar dari barisan pasukan ini. Nah karena mereka keluar, mereka disebut Khawarij, keluar dari pasukan. Khawarij itu artinya orang yang keluar. Mereka keluar dan jumlahnya para pemirsa tidak tanggung-tanggung, sekitar 12.000 orang yang meninggalkan pasukan ini dan kemudian mereka singgah di satu tempat namanya Harura. Kelompok ini pun kadang-kadang disebut dengan istilah kaum Haruriyah. Mereka kemudian mengkaji, mempelajari hasil arbitrase, hasil tahkim yang merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib tadi, lalu mereka menghubungkan dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian mereka ambil pernyataan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, Al-Quran, dengan apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, faulaika humul kafirun. Orang itu adalah kafir. Akhirnya mereka berkesimpulan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Ammar bin Al-As, pelaku-pelaku tahkim itu kafir semua. Kafir. Jadi, akhirnya mereka yang semula pencinta Ali bin Abi Thalib, pejuang-pejuang pembela Ali bin Abi Thalib, berubah menjadi pembenci Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak berhenti hanya sampai menghukumkan mereka kafir, tapi juga mereka pun berusaha membunuh 4 tokoh besar ini. Maka mereka pun menyebar anggotanya untuk membunuh 4 orang ini. Dan sejarah mencatat mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh mantan pasukannya sendiri yang menganggap bahwa Ali sudah keluar dari Islam karena menerima tahkim. Nah itu namanya Khawarij. Jadi kesimpulannya orang Khawarij adalah orang yang sangat membenci kepada Ali bin Abi Thalib. Itu di samping yang lain termasuk pendukung-pendukungnya. Sedangkan Rafidi itu adalah orang Syiah. Orang Syiah ini yang aslinya seperti saya katakan tadi pembela utama Ali bin Abi Thalib. Jadi dia membela Ali bin Abi Thalib dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Tapi cintanya kepada Ali bin Abi Thalib itu berlebihan sehingga sampai mengkultus individukan Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij itu membenci, Rafidi ini adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah Ahlussunnah wal Jamaah tidak kedua-duanya. Tidak Khariji atau Khawarij, tidak juga Rafidi atau Syiah. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Sekali peristiwa kata beliau ditanya orang imam radhiyallahu anhu, imam di sini maksudnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lah. Imam di sini Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ditanya orang daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa wahai imam, apa itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Maka jawabnya bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang tiada Khariji dan tiada Rafidi. Jadi bukan Khawarij, bukan juga Syiah, dan tiada Jabariyah dan tiada Qadariyah. Seperti tadi, bukan Jabariyah dan bukan juga Qadariyah, dan tiada tasbih dan tiada ta'til. Bukan juga tasbih menyerupakan Tuhan dengan makhluk,
atau ta'til, meniadakan sifat Tuhan. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, kita berdoa saja para pemirsa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan pemahaman yang benar, apalagi menyangkut soal tauhid, menyangkut soal usuluddin, menyangkut soal keimanan, menyangkut soal kepercayaan. Sedikit saja salah itu bisa membahayakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita paham yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil halaqil hasanah wa hamdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.